Saya fulana Ustadz, saya pernah menikah dengan si fulan selama 6 tahun lebih. Selama 6 tahun itu Ustadz, yang nyari nafkah saya. Seumur-umur saya belum pernah nerima nafkah dari suami saya. Suami saya kerjanya serabutan. Kadang-kadang dia dapat kerja, kadang-kadang nggak kerja sama sekali. Dan uangnya buat dia sendiri. Jadi keperluan rumah tangga saya yang cukupkan. Dalam hati saya, subhanallah, istri soleh nih. Suaminya soleha. Terus selama 6 tahun menikah Ustadz, kami sudah berusaha, Allah belum kasih keturunan. Kami sudah berobat ke dokter ini, ke rumah sakit itu, kemana-mana. Alhamdulillah Ustadz, saya normal. Yang kagak normal suami saya. Karena sakingnya pengen punya keturunan, kata si ibu ini, maka sampai itu operasi 2 kali Ustadz alat vitalnya. Ustadz tahu yang biayain siapa? Saya, kata ibu itu. Oke, terus selama 6 tahun menikah itu Ustadz, kami membangun sebuah rumah. Dan rumah itu, ini kira-kira 7 tahun yang lalu, tambah lagi 6 tahun, 13 tahun yang lalu kira. Itu rumah 200-an juta Ustadz. Demi Allah semuanya duit saya, secuil pun, sepeser pun dia kagak ikutan. Jadi waktu kami memutuskan ingin pisah, besok kita mau ke pengadilan, malamnya saya ngomong baik-baik sama suami saya, Mas, besok kita mau pengadilan, kita mau talak 3. Ya, baik. Terus ini rumah punya kenangan indah banyak benar antara kita berdua. Habis kita cerai, Mas boleh menikah dengan perempuan manapun, sebagaimana saya boleh menikah dengan laki-laki manapun. Ya, terus begini Mas, supaya menghilangkan semua kenangan-kenangan indah di rumah ini, habis kita dari pengadilan, Mas tolong ya keluar dari rumah ini. Saya udah packing tuh, saya udah siap-siap. Saya mau jual rumah ini, hasilnya saya mau berangkatin bapak ibu saya berangkat haji. Jawaban mantan suami saya malam itu mengatakan, ya siap. Habis pengadilan, putus talak 3 Ustadz, maka kita sama-sama pulang ke rumah. Saya langsung boyong, bawa barang-barang. Saya nanya, Mas kapan keluar? Besok katanya. Besok saya tungguin, dia belum nyerahin kunci. Seminggu belum juga keluar. Sebulan saya tungguin, kok nggak keluar-keluar nih. Baik-baik saya datang, saya ngomong begini, Mas tolong keluar, rumah ini saya mau jual. Nggak, aku nggak bakal keluar dari rumah ini. Nadanya datar. Kenapa Mas? Udah gini aja, saya nggak mau berantem deh, karena kita udah nggak ada urusan. Penjualannya, nilai penjualannya saya akan kasih Mas 20%. Saya kira itu pasti sudah cukup karena dia nggak patungan apa-apa. Kalimatnya tinggi Ustadz, enak aja 20%, 50% baru aku mau keluar. Aku kan juga bagian dari rumah ini. Subhanallah Ustadz, saya naik pitam. Maka untung kita nggak berantem di tempat itu. Saya nempuh jalur hukum. Saya masuk pengadilan Ustadz, saya ngegugat, rupanya diputuskan saya yang menang. Dia nggak puas, banding Ustadz. Tahap kedua saya yang menang. Nggak puas juga dia kasasi Ustadz. Tahap ketiga saya menang Ustadz. 3 kali pengadilan saya selalu menang. Tapi Ustadz perkara sebenarnya gampang. Saya panggil polisi, saya suruh usir aja dia keluar. Tapi Ustadz itu lingkungan keluarga saya, orang tua saya sekitar situ tinggalnya, dan orang-orang banyak kenal saya. Malu Ustadz kalau saya ketahuan berantem meskipun sama mantan suami. Jadi gimana Bu? Jadi saya datang ke sini pengen nanya Ustadz, enaknya diapain tuh mantan suami? Maka kemudian udah ngomong setengah jam kira-kira, Iman, begitu dia udah puas, Ustadz boleh saya minum? Silakan Bu, silakan. Maka dia minum. Begitu dia minum, langsung nyender dia. Ceng gitu. Waktu dia nyender ke sofa, seperti ngasih isyarat ke saya, Ustadz saya udah ngomong, sekarang giliran Ustadz. Gitu kira-kira lah. Dalam pikiran saya ini, ibu masalahnya banyak banget nih. 1, rezeki suaminya dipampetin sejak nikah. Yang kedua, keturunan kagak dikasih sama Allah. Yang ketiga, urusan rumah. Yang keempat, berantem nih. Maka dari awal dia mulai, saya zikir, ya Allah tolongin, ya Allah tolongin. Bukan saya yang bisa menyelesaikan, hanya Engkau yang bisa menyelesaikan. Waktu dia nyender begini, seperti ngasih isyarat ke saya, giliran Ustaz. Gue pura-pura begini dong. Ini lagi mikir nih, bingung mau ngomong apa ini. Demi Allah nggak punya kalimat apapun, pengen nyelesain masalah itu. Tiba-tiba sojain. Gitu.
Waktu saya mulai berdahem, Allah tuntun kalimat saya ini, mulut nih keluar. Kalimat dari mulut nih keluar. Bu, emangnya ibu kerja di mana? Kalau Anda baru kenal sama seseorang, kira-kira itu pertanyaan biasa apa pertanyaan luar biasa kalau baru kenal? Biasa banget kali, siapa namanya, rumahnya di mana, kerjanya di mana, itu biasa banget. Emangnya ibu kerja di mana? Udah kalimat segitu doang. Habis dengan kalimat saya, ibu yang tadinya nyender, begini lagi dia duduk gini. Duduknya maju lagi, dia nunduk, dia ngangkat nih tangannya, dia tutup wajahnya, Masya Allah, nangis ngeraung-ngeraung. Gitu. Demi Allah, saya tidak nyuri Ustaz. Demi Allah, saya nggak korupsi. Dalam hati gue, siapa yang nuduh lo korupsi? Gue cuma nanya lo kerja di mana. Maka begitu dia nangis-nangis, wah kan saya bingung. Saya colek istri saya, giliran kamu yang meluk apa saya yang meluk? Gitu. Maka istri saya langsung ke situ, langsung, Bu, sabar. Ustaz, demi Allah, sejak saya melangkah dari rumah, Ustaz, saya udah yakin Ustaz bakal nanya ini. Demi Allah, saya bukan pencuri. Demi Allah, saya nggak korupsi. Ihwa, dengerin. Dosa itu bunyi dari mulut sendiri. Nggak usah ditanya. Jadi dia bakal cerita sendiri. Maka saya diam aja itu, dia nangis terus. Saya ini Ustaz kerja di pemerintah. Tugas saya kasir. Gaji saya sebulan 2 juta Ustaz. Tapi alhamdulillah setiap bulan yang dibawa pulang sama saya kira-kira 20 sampai 30 juta. Dalam hati gua, nyuri dari mana? Terus gimana, Bu? Udah bisa dapat 20 30 juta setiap bulan, padahal ibu gajinya cuma 2 jutaan. Demi Allah Ustaz, setiap kali saya melakukan pembayaran kepada vendor, uang atau cek saya kasih, vendor udah nyiapin amplop buat saya sama kawan-kawan. Itu yang saya bawa pulang. Saya tidak nyuri, saya tidak korupsi. Karena rahmati Allah, lebih dari 95% kasus yang ditangani oleh KPK diawali dari suap. Saya ingin sampaikan kepada Anda semua bahwa dengerin. Mau istilahnya apapun, dikeren-kerenin bagaimanapun, mau dibikin islamisasi sekalipun, namanya suap tetap suap. Itu kan uang kerahiman, Ustadz. Coba cari dah di kamus uang kerahiman kayak gimana, coba kagak ketemu. Maka rahmati Allah, yang ada karena nafkah haram itu, hidup Anda dibikin zigzag sama Allah. Anda nggak ngerti harus mengurainya gimana, zigzag, bingung. Urusan rezeki, rahmati Allah, nggak usah pusing. Yang penting halal, asal banyak. Udah gitu beres.